Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Mau kemana? Mau ke warung Bu Lilis biasa. Sama ya, bareng aja ya. Yuk, bareng. Ada Ibu RT. Ya, kita sapa yuk. Yuk. Bu RT. Udah deh, Bu Sari, apa kabar? Baik. Gimana? Kalian udah jual rumah apa belum? Udah dong, lihat atuh mas saya nih banyak gini. Kalau saya sih udah jual ya Bu, cuman saya dipakai modal buat suatu usaha, jadi nggak bisa beli emas. Ngomong-ngomong, kalian mau kemana? Ini biasa mau belanja ke warung Bu Lilis. Oh, Bu Lilis, ayo mau ke sana bareng aja yuk. Yuk, ayo. Yuk. Engkau datang padaku kala hancur hatiku. Bu Lilis. Iya. Memang pesan, tapi biasa aja. Saya juga tahu kan sih. Saya juga. Maaf biasa ya Bu, karena Oke, siap ibu-ibu Oke. cantik. Halo Bu Lilis. Hai Neng Lala, seger banget pagi-pagi. Iya dong. Fresh mau belajar. Oh iya, aku pesen kayak biasa ya. Oke siap, nanti aku buatin ya, nanti aku antar. Di meja kamu udah ada Dina temen kamu, oke? Iya. Oke siap Bu. Jangan buatin ya Makasih. sayang, bye. Makasih. Itu bersih banget sih ibu-ibu nih. Ngeganggu deh. Iya dari tadi juga. Silakan nih, makanan dan minuman kalian ya. Wow, terima kasih Ibu. Sama-sama, kalian berdua ini mau belajar atau mau ngerumpi sih? Ya belajar lah Bu, lihat nih. Kita udah bawa laptop, aku udah bawa buku, gimana sih? Iya deh, setelah kamu Neng Lala. Iya Bu, itu ada apa sih? Berisik banget, kita tuh ngeganggu loh. Oh, katanya sih mau ada pembangunan apartemen, tapi nggak tahu tuh. Tapi Ibu setuju nggak ada pembangunan apartemen itu di sini? Enggak sih, karena ya bayangin Neng Dina, ini tuh isinya kenangan saya sama suami saya. Jadi saya tuh benar-benar nggak setuju sama pembangunan ini. Tapi kalau misalnya ada solusi lain, Enggak, pokoknya saya nggak mau nerima pembangunan apapun di sini. Saya nggak rela warung saya tuh digusur. Oke, udah ya, saya mau nganterin ke Mas Ganteng belakang ini, oke? Halo Mas Rangga, silakan ini ya kopinya. Ya, makasih ya Bu Lilis. Sama-sama, Neng Lilis mau ke sana dulu, oke? siap. Dah. Sumpah hari ini capek banget lagi rame. Lagi Bu Lilis, maaf saya telat ya. Ya ampun, Melati, kamu tuh dari mana aja sih? Ya, saya baru kesini. Karena Pacaran. ada kerjaan lain. Pacaran mulu sih kamu. Enggak, Ibu. Udah. Tuh, lihat. Banyak banget ibu-ibu lagi pada ngumpul kayak biasa. Nah, ya kan? Bikinin pesanannya deh kayak Oke, biasa ya. Ibu. Oke. kayaknya itu senior aku deh. Oh ya, yang itu. Iya, aku di situ dulu deh ya. Ya udah deh, aku sama ibu-ibu aja deh. Oke. Dadah deh. Dadah. Gimana? Udah semuanya? Ya, sebagian warga udah setuju, tapi ada satu ibu nih yang nggak mau jual kedainya, namanya Bu Lilis. Dia ngusir saya, Pak. Udah biar saya aja yang ngomong. Ini kan rumahnya? Ada siapa ini? Kok ada Mbak Mbayin lagi sih? Mau ada apa lagi Mbak? Tenang, kita mau pesan aja kok. Masnya mau pesan apa? Mau pesen teh? Oh ya boleh. Dua ya? Ya oke. Bisa di sini minumnya? Bisa. Nanti silakan duduk aja, di situ ada bangku buat duduk-duduk dari kedai ini. Oh, oke. Soalnya kita mau ikut berbincang-bincang juga. Oh. Boleh sekalian? Berbincang sama saya? Iya. Oh, boleh. Ada apa Oke, nih? nanti aja lah ya. Oke, siap. Saya tunggu ya. Ya. Oke. Makasih Mas, silakan Ya. ya. Tunggu ya. Ada apa nih, Pak? Ya, Ibu. Ini ada yang mau dibersihkan ya? Bentar ya. Wati, tolong ya bersihin ini. Maaf, Pak Bu, saya bersihin dulu. Ya, masih Bu. Jadi ada apa nih? Sebelumnya kenalin dulu ya. Saya Pak Surya. Manajemen proyek ini. Saya Bu Lilis yang punya kedai di sini ya. Oh iya, kemarin dengan partner saya udah bertemu. Udah, saya udah tahu semua dari Mbak Ibu. Oke, dan tanggapan Ibu gimana soal proyek ini? Ya seperti yang banyak tahu, kalau saya tuh nolak banget pembangunan apartemen di kedai saya dan rumah saya. Ya, kenapa Karena Bu? ya yang gimana ya?
ini rada-rada personal ya Pak, karena kedai dan rumah saya ini menjadi saksi bisu antara saya dan suami saya. Di sini banyak banget kenangan antara saya dan suami saya. Ibu punya anak? Punya Punya berapa? satu, kebetulan dia lagi nyantau. Hanya rantau ya. Saya coba ulangin lagi ya benefit. Saya nggak perlu tahu Pak, karena saya sudah tahu dari ibu ini. Pokoknya saya nolak pembangunan apartemen di kedai dan rumah saya. Saya nggak mau tahu, saya nolak. Spanduk apa ini? Neng Lara, dari mana aja? Baru ketemu. Kan ada proyek. Hah? Proyek apa? Iya, ini Neng Lara, kedai ini tuh mau jadiin apartemen. Apartemen? Ya. Di sini? Iya, nanti Kok bilang ke aku? ya nanti Neng Laras dia kaya raya. Apaan sih proyek-proyek? Mbak Wati, ya waras, udah lama gak ketemu. Ibu kemana Mbak? Tuh lagi ngobrol sama orang proyek. Oh, proyek yang akan dibangun di situ. Lihat aja ke sana. Udah deh, aku nemuin ibu dulu ya. Iya. Bu, Ibu Laras, kamu udah pulang? Bu, aku tadi lihat spanduk di depan itu akan ada proyek. Proyek apa Bu? Itu ada yang mau ibu omongin sama kamu. Ayo ikut ibu. Ada apa Bu? Jadi itu spanduk apa Bu? Iya Laras, nah seperti kamu tahu itu bakal ada sebuah pembangunan proyek. Itu berupa apartemen. Apartemen di sini. Iya, dan tanah ini udah kejual semuanya. Warga-warga sini udah jual. Kenapa Ibu nggak bilang aku kalau ada apa-apa? Laras, ibu tuh nggak mau kamu kepikiran di luar kota sana. Lagian ibu baik-baik aja kok, ibu bisa. Jadi selama ini Ibu sendiri, Ibu ngadepin mereka sendiri. Laras, bapak kamu tuh udah ninggalin ibu. Ibu selama ini hidup sendirian. Jadi ya ibu pasti bisa kok. Dan lagian ibu mau mempertahankan rumah ini. Karena apa? Karena cuma ini kenangan ibu sama bapak kamu. Jadi orang di depan itu tadi ngapain Bu? Iya, jadi orang depan itu orang-orang proyek dan ingin membujuk ibu karena di sini tinggal ibu satu-satunya orang yang gak setuju. Ya udah Bu, kita lawan mereka bareng-bareng biar Ibu bisa mempertahankan tempat ini. Warganya tetap berdiri di sini dan kenangan sama Bapak kita itu nggak akan hilang Bu. Ayo Bu, kita yuk bareng-bareng ke sana. Makasih ya Laras. Ayo kamu Ibu. Kenalin, ini anak saya Laras, tadi baru pulang dari luar kota. Ya, kenalin saya anaknya Bu Lilis. Saya dengar dari ibu saya tadi bahwa di sini tuh akan dibangun proyek apartemen. Jadi itu maksudnya apa ya Pak, Bu? Iya, betul Mbak. Jadi saya ini sebelumnya udah datang ke Bu Lilis. Saya menjelaskan benefit-benefit yang akan Bu Lilis dapatkan kalau Bu Lilis menjual kedai sekaligus rumahnya. Total kompensasi yang akan didapatkan Bu Lilis itu sekitar 1,3 M, tapi Bu Lilis nggak mau. Saya udah bilang sama ibu kalau saya tuh udah nolak, tapi kamu tetap aja kesini. Udah 2 kali loh. Dan kamu ngapain bawa manajer kamu? Ibu jangan marahin karyawan saya. Kita dari tadi ngomong baik-baik loh. Saya nggak marah-marahin karyawan bapak. Saya udah bilang ke kalian kalau saya tuh nggak mau. Dia Laras, nggak usah ikut campur. Dia tuh mereka tuh biar paham, biar ngerti. Hei ibu, bapak ya, jangan marah-marah dulu. Saya mau panggil dulu Pak RW sama Bu Maman. Nanti untuk menengahi ya, jangan kena marah-marah. Jadi Pak, Maman mah, Maman mah. Kalau ikut campur emang Dadang? Santai aja Bu. Bapak tahu kan masalah yang tadi diobrolin sama Bu Lilis Ya, sama Pak saya Surya? tahu. Ya, gimana kalau misalnya kita integrasiin warungnya Bu Lilis ke dalam desain apartemen kita? Boleh sih, kebetulan tadi juga saya udah buat sketsanya ya. Boleh lihat dulu, menurut kamu ini gimana? Bagus atau enggak? Udah bagus Pak. Bagus ya, mungkin ini bisa direalisasikan ya? Iya. Oke, baik. Ibu-ibu maaf ya lama pesenannya. Neng Wati, itu ada apa sih ribut-ribut? Oh itu katanya orang proyek datang mau beli kedai ini. Emang Bu Lilis
Lilis masih belum mau jual rumahnya. Belum sampai sekarang. Ih, aneh banget ya saya mau bisa beli emas gini. Tapi emang sih di warung ini tuh banyak kenangannya. Kan dulu sama suaminya sering banget ya di warung ini. Kamu juga kan, Neng? Iya Bu, soalnya saya tuh suka banget belajar di sini. Nyaman kedai ini tuh. Iya, saya juga langganan di sini udah lama. Ya mungkin karena salah satu faktor ada kenangannya, jadi Bu Lilis susah banget buat jual kedai ini. Gitu kali ibu-ibu ya. Waalaikumsalam. Bu, duduk Bu. Nuhunnya. Ya Bu. Kau duduk sini saya ya. Boleh, Pak. Iya Pak. Saya dapat laporan dari Mang Jajang. Siapa? Katanya ada keributan. Emang ada keributan apa di sini? Nah, ini tuh ada ribut-ribut apa ini Bapak Ibu? Ya, jadi gini Pak, Bu. Saya itu udah bilang ke Bu ini kalau misalnya saya tuh udah nolak dari awal, tapi tiba-tiba tadi pagi ibu ini dan bapak manajer proyeknya tuh datang ke warung saya untuk memperbincangkan lagi dan untuk saya mempertimbangkan ulang untuk menjual tanah saya lagi. Jadi gini, Pak RW sama Bu Maman, kita udah berbicara baik-baik ya soal proyek ini. Namun dari Bu Lilis ini tuh nadanya tidak baik lah gitu, nafsunya tinggi. Sebelumnya Bapak, Ibu, di sini terserah ibu saya emosinya meledak-meledak, tapi di sini ibu saya hanya ingin mempertahankan kedainya untuk agar kenangan yang ibu saya bangun dengan bapak saya sebelumnya itu sudah hilang. Makanya di sini ibu saya itu menekankan agar proyek ini tuh tidak dijalankan dan kedai ibu saya ini tidak jadi digusur, begitu Bapak Ibu. Baik, saya sudah mendengar dari pendapatnya Bu Lilis dan Bapak Surya. Sama-sama memiliki kepentingan ini ya berdua. Tapi saya harap di sini kita semua tenang-tenang. Jangan ada yang bertengkar. Saling positif, saling membantu, saling memiliki kepentingan, betul? Maka dari itu, tenang dulu Bapak Ibu, jangan bertengkar ya. Nah, bener nih untuk kata Bu Maman. Kalau misalnya kita itu tidak boleh yang satu meledak-meledak, satu lagi meledak-meledak, itu tidak baik. Lebih baik yang tadi omongan Bu Maman coba kita lakukan dengan baik-baik. Coba kita olah lagi mana yang baik. Begitu. Nah, baik untuk sekarang saya ingin tahu, coba jelaskan ulang ke Bu Lilis agar lebih mengerti lagi dan coba jelaskan ulang lagi untuk semuanya yang Saya baik, kita coba jelaskan ulang ya Pak ya dengan partner saya. Jadi untuk benefit bagi pemilik lahan itu tuh kita memberi kompensasi uang tunai. Jumlahnya tuh 1,3 M seperti itu. Dan ada dukungan sosial dari kita yaitu beasiswa pendidikan untuk anaknya ini. Jangan coba? Jangan laras ya. Jadi itu benefit yang mungkin bisa jadi pertimbangan juga gitu. Ya tetap aja Pak, Bu, saya di sini tuh gak setuju. Karena apa? Ya seperti Pak RW kan tahu, terus Bu Maman juga tahu kan. Di sini adalah tempat terakhir suami saya meninggalkan saya. Di sini banyak banget kenangan saya dengan suami saya. Jadi itulah alasan kenapa saya itu tetap mempertahankan rumah dan warung saya ini. Saya juga nggak tega sama Laras. Pasti Laras juga sedih kalau misalnya warung dan rumah ini tuh digusur. Jadi dia nggak ada kenangan sama sekali sama bapaknya. Bapak Surya, Bu Lilis sudah mengumumkakan pendapatnya. Sekiranya ada alternatif lain yang bisa memenangkan kedua belah pihak, bagaimana solusinya? Permisi Bapak Ibu sekalian. Ya. Perkenalkan, nama saya Rangga dari PT Surya Alami. Di sini tuh saya selaku tim dari Bapak Surya dan juga dari Ibu Tika. Mas Rangga, Dina, kamu ternyata pihak dari tim Pak Surya sama Bu Tika. Ya Bu Lilis, jadi sebenarnya kita itu udah mengamati warung Bu Lilis dari lama. Jadi Pak Rangga itu udah ngedesain apartemen yang sudah ada privilege-nya. Jadi akan digerakkan oleh Pak Rangga. Baik Bu Lilis, jadi kebetulan buat desainnya tuh, nah ini jadi warung Bu Lilis itu tidak akan tergusur. Nah akan didesain ulang oleh tim kami itu seperti ini Bu, modelnya tuh.
Jadi gimana Bu? Dari tim saya sudah memberikan solusi, dari pihak Ibu gimana? Ya kalau saya sih setuju ya Pak, selagi warung Bu Lilis ini masih ada di sini. Karena gimana pun juga warung dan tanah ini peninggalan saya dan suami saya, banyak kenangannya di sini. Jadi ya saya sih setuju-setuju aja selagi masih di sini dan masih di tanah yang sama dengan suami saya. Dulu suami saya meninggalkan saya sih setuju. Oke, sekarang Ibu tinggal tanda tanganin surat persetujuan ini. Ini pulpennya. Baik. Nah, kalau kayak gini kan enak ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Kalau misalnya sudah sepakat, bolehlah lebih afdol lagi untuk berjabat tangan Bapak dan Ibu. Dan sepakat ya Bu ya. Saya pribadi dan teman saya minta maaf dan terima kasih. Saya juga minta maaf ya Pak. Alhamdulillah. Kalau begini enak. Mantap.